Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier di pertemuan 12. Kali ini kita membahas tentang transformasi linier. Nah, sebelumnya apa sih definisi transformasi linier, dan mari kita buktikan dari transformasi linier ini. Ya. Yang pertama, misalkan ya ada dua buah vektor, kita katakan vektor V dan vektor W. Itu adalah ruang vektor, di mana vektor V itu ditransformasikan menjadi vektor W ya. V diubah menjadi vektor W. Nah, ini dinamakan transformasi linier. Jika untuk setiap vektor A dan vektor B itu adalah anggota V, dan skalar atau K adalah anggota R. Ya, syaratnya dia dikatakan transformasi linier jika untuk setiap vektor A dan vektor B adalah anggota V dan skalar anggota R, maka berlaku dua aksioma. Aksioma pertama adalah transformasi ya. Jadi vektor A dan vektor B kita jumlahkan dulu, baru kemudian ditransformasi. Itu hasilnya harus sama dengan vektor A ditransformasi terlebih dahulu, vektor B ditransformasi terlebih dahulu, baru hasil transformasinya dijumlah ya. Itu harus sama. Dijumlah dulu baru ditransformasi, atau ditransformasi dulu baru dijumlah, itu hasilnya harus sama. Dan aksioma kedua adalah ketika vektor A dikali dengan skalar ya, baru ditransformasikan, hasilnya harus sama dengan hasil transformasi dari vektor A dikali dengan skalar. Nah, simpelnya sebenarnya transformasi linier itu adalah perubahan bentuk ya. V adalah ruang vektor berdimensi 2, itu kita lakukan transformasi, bisa ya dipindahkan menjadi ruang vektor berdimensi 3. Nah, jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linier, meskipun ya si V-nya itu tetap di dimensi 2. Dimensi 2 dipindahkan ke dimensi 2, itu tetap T-nya adalah operator linier ya, walau tidak terjadi perubahan bentuk. Ya. Contoh-contoh transformasi linier itu seperti apa? Nah, ini ya, misal seperti tadi, vektor di ruang 2 dipindah menjadi vektor di ruang 3. Ruang 2 punya berapa tupel? Punya 2 tupel ya. Dan dia ditransformasi atau diubah menjadi ruang 3 sehingga dia punya 3 tupel ya, atau ada 3 baris. Atau contoh lain, di ruang 4 kita pindah menjadi matriks 2 kali 2. Ruang 4 punya berapa tupel? Ada 4 tupel. Kemudian kita sajikan dalam bentuk matriks 2 kali 2. Kita lihat ke contoh soal supaya lebih tergambar. Tunjukkan bahwa T merupakan transformasi linier di mana T ini mentransformasikan R2 ke R3 dengan rumus ya. T mentransformasikan R2 ya, vektornya ada X dan Y, menjadi di ruang 3 sehingga dia punya anggota X min Y, min X dan Y. Pertama, karena yang dibutuhkan di sini adalah pembuktian dua aksioma, di mana kita butuh vektor A, vektor B, dan skalar, maka kita ambil sembarang ya, vektor A, vektor B dengan elemennya bebas. Tapi syaratnya mereka adalah anggota di ruang 2, artinya punya 2 tupel. Dan skalarnya adalah anggota bilangan real gitu ya. Misal, vektor A-nya itu anggotanya adalah A1, A2. Dan kita lakukan transformasi gitu ya. Transformasinya apa tadi? Oh, ternyata R2 ditransformasi ke R3. R2-nya apa? X sama Y ditransformasi menjadi R3. Nah, kita lihat kalau di vektor A ini berarti yang berperan sebagai X-nya yang mana? Ya, yang A1. Yang berperan sebagai Y-nya adalah yang A2. Nah, sehingga T mentransformasikan vektor A ya, anggotanya apa? A1, A2. Tadi menjadi apa? Menjadi X min Y. X-nya tadi yang A1, berarti X-nya adalah A1, sehingga A1 min Y-nya yang mana? Y-nya adalah A2. Jadi A1 min A2. Kemudian untuk baris kedua apa? Min X. Lihat X-nya yang mana? X-nya A1, berarti sehingga di sini menjadi min A1. Dan yang bawah adalah Y. Y-nya apa? A2, sehingga A2. Maka hasil transformasi dari vektor A yang semula di R2 sekarang menjadi R3. Hasilnya adalah A1 min A2, min A1, dan A2. Ini untuk vektor A. Bagaimana dengan vektor B? Sama seperti tadi, kita rinci dulu. B di R2, berarti B punya 2 anggota. Apa? B1 dan B2.
2. Nah, dia mengalami apa? Transformasi dari R2 ke R3 ya. Sehingga kita tuliskan rumus transformasinya atau notansi transformasi linearnya. T ya, mentransformasi vektor B. Apa yang diubah? B1, B2 menjadi apa? Kita lihat, berarti di sini B1 posisinya sebagai X, B2 sebagai Y. Maka ketika di sini anggota pertamanya adalah X min Y, menjadi B1 sebagai X min B2 sebagai Y. Ya. Kemudian kita lihat di sini apa? Min X, berarti min B1. Kemudian apa yang terakhir? Y, berarti jadi B2. Maka matriks transformasinya adalah B1 min B2 min B1 B2. Ya, kita sudah dapat nih matriks transformasi A dan matriks transformasi B. Sekarang saatnya kita buktikan kedua aksioma ini, di mana vektor A ditambah vektor B baru ditransformasi, hasilnya akan sama dengan hasil transformasi vektor A ditambah hasil transformasi vektor B. Oke, ini ya, kita buktikan sekarang. Nah, vektor A ditambah B baru ditransformasikan. Tadi vektor A ditambah B berarti berlaku ya kaidah penjumlahan vektor ya, di mana dijumlahkan baris 1 dengan baris 1, baris 2 dengan baris 2. Sehingga vektor A anggotanya apa? A1, A2. Vektor B, D1, B2. Vektor A ditambah vektor B baris 1 berarti A1 ditambah B1. Kemudian baris 2, A2 ditambah B2. Nah, A1 ditambah B1 ya, ini adalah baris pertama. Baris pertama berarti tadi apa? X ya, maka ini menjadi nilai X-nya. Sementara A2 B2 adalah baris kedua. Baris kedua apa? Y. Maka A2 plus B2 adalah nilai Y-nya. Nah, ini kita transformasikan menjadi bentuk R3. Sehingga X min Y. X-nya apa? A1 plus B1. Min Y. Y-nya apa? A2 plus B2, sehingga ini menjadi A1 plus B1 dikurang A2 plus B2. Kemudian lihat baris keduanya apa? Min X, berarti min X-nya apa? A1 ditambah B1, maka kita tulis di sini A1 ditambah B1. Y-nya apa? A2 plus B2, maka kita tulis di sini A2 plus B2. Nah, ingat ya, penjumlahan vektor, maka yang variabelnya sama bisa kita susun. Ya, kita jadikan satu. A1 sama B1, variabelnya beda. Berarti kita samakan. Nyari yang A. Nah, A sama A kita jadikan satu. Ya. Nih, A-nya positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Sehingga menjadi A1 min A2 ditambah B1. Nih, positif B2 ketemu negatif. Hasilnya adalah negatif B2. Sehingga baris satunya menjadi A1 min A2 ditambah D1 min B2. Sekarang kita lihat baris 2. Min dikali plus hasilnya min. Sehingga ini menjadi min A1 min B1. Baris ketiganya tetap ya, A2 plus B2. Ini ya, matriks ini adalah hasil dari transformasi linier antara vektor A ditambah B. Ya, sekarang bagaimana jika vektor yang sudah ditransformasikan ya, hasil transformasinya dijumlah. Kita lihat apakah hasilnya sama ya. Hasil dari transformasi vektor A tadi ini ya, A1 min A2 min A1 A2 ditambah hasil dari transformasi vektor B, B1 min B2 min B1 B2 ya. Ingat penjumlahan vektor, maka baris 1 ditambah baris 1. Baris 2 ditambah baris 2, baris 3 ditambah baris 3. Sehingga menjadi A1 min A2 ditambah B1 min B2. Kemudian min A1 positif ketemu negatif adalah negatif. Sehingga menjadi min B1 ya. A2 plus B2. Ya, nah ini sama nggak dengan ini? Oh iya, sama. Karena sama berarti terbukti. Aksioma pertama terbukti, maka kita teruskan ke aksioma kedua. Apa aksioma kedua? Ketika skalar dikali dengan vektor baru ditransformasikan, hasilnya harus sama dengan skalar dikali hasil transformasi dari A.
gitu ya. Boleh nggak Bu kalau diganti dengan vektor B? Boleh, terserah. Kebetulan di sini saya mencontohkannya adalah vektor A. Nah, vektor A dikali dengan skalar. A anggotanya apa? A1, A2. Maka menjadi skalar dikali A1. Baris keduanya skalar dikali A2. Ya, ini yang kita transformasikan. Nah, skalar A1 sebagai apa? Sebagai X. Skalar dikali A2 atau KA2 sebagai apa? Sebagai Y. Ketika ini ditransformasikan, ini 2 dimensi, kita ubah menjadi bentuk 3 dimensi. Sehingga menjadi X min Y. X-nya apa? KA1. Min Y. Y-nya apa? Min KA2. Kemudian min X. Min KA1. Apalagi Y. KA2. Nah, kita lihat hasil ini ada nggak variabel yang sama? Ya, ada apa? K ya, sama-sama di setiap baris punya K. Maka kita bisa faktorkan. Ya, bagaimana memfaktorkannya? Kita keluarkan K-nya. Ya, sehingga menjadi K buka kurung A1 min A2 min A1 A2 tutup kurung. Ya, nah A1 min A2 min A1 A2 ini apa? Iya, ini adalah hasil transformasi dari matriks A. Boleh nggak kalau penulisan ini saya ganti dengan hasil transformasi dengan matriks A? Boleh ya, karena sama. Sehingga menjadi K dikali hasil transformasi dari matriks A. Nah, berarti apa? Terbukti ya, sama. Nah, karena kedua aksioma ini terbukti dan sama, maka T adalah transformasi linier. Paham ya? Kita lihat contoh kedua. Tunjukkan bahwa T merupakan transformasi linier, di mana T itu memindahkan atau mengubah atau mentransformasikan matriks 2 kali 2 ke dalam R1. Ini nggak ada pangkat, berarti R1. Ya. R1 tuh berarti cuma satu tupel. Artinya apa ketika matriks cuma satu tupel? Iya, artinya R adalah determinan. Sehingga kita bisa tuliskan T mentransformasikan matriks A menjadi bentuk determinan. Ya, paham ya? Untuk setiap A anggota M yang berordo 2 kali 2. Nah, tadi ada 2 aksioma di mana membutuhkan matriks A dan matriks B ya, sehingga kita ambil sembarang. Ada matriks A dan matriks B, yang kedua matriks ini adalah anggota matriks berordo 2 kali 2. Artinya, matriks A dan B harus memiliki 2 baris dan 2 kolom. Dan kita juga butuh skalar ya, atau K. K itu anggota bilangan real ya. Misal, matriks A berarti anggotanya apa? A1, A2, A3, A4. Nah, ini akan kita transformasi ya menjadi bentuk determinan. Ya, berarti masih ingat mencari rumus determinan? Ya, A dikali D dikurangin B dikali C atau C dikali B, sama ya karena komutatif. Nah, sehingga ketika kita transformasikan matriks A ini, A1, A2, A3, A4, dia berubah menjadi determinan. A1 dikali A4 ya, atau A dikali D dikurangin A2 dikali A3. Ini adalah matriks hasil transformasi dari matriks A. Oke, bagaimana dengan matriks B? Ya, kita definisikan dulu ya. B itu anggotanya ada apa aja? Ada B1, B2, B3, dan B4. Dan tadi matriksnya si matriks A ini akan ditransformasikan menjadi determinan A. Nah, bagaimana mencari determinan A? Sama seperti tadi ya. Berarti transformasi dari matriks B yang terdiri dari B1, B2, B3, B4 menjadi determinan adalah A dikali D atau B1 kali B4 dikurangin C dikali B atau B2 dikali B3. Sehingga ini adalah matriks hasil transformasi linier. Sekarang kita buktikan dua aksioma. Ya, aksioma yang pertama adalah matriks A ditambah matriks B kemudian ditransformasi, hasilnya harus sama dengan matriks A yang ditransformasi. Ya, kemudian ditambah matriks B yang ditransformasi. Kita buktikan ya.
Nah, yang pertama nih kita lihat ya, A ditambah B yang ditransformasikan. Ingat, ini adalah matriks. Ingat, penjumlahan matriks ya, berlaku kaidah penjumlahan matriks di mana baris 1 kolom 1 juga dijumlah dengan baris 1 kolom 1. Sehingga matriks A tambah B artinya A1 ditambah B1 sebagai baris 1 kolom 1, A2 ditambah B2 ya, baris 2 kolom 1, kemudian A3 ditambah B3 dan A4 ditambah B4. Nah, ya. Ini berarti A1 B1 itu sebagai apa? Kalau dalam bentuk matriks, iya ini sebagai A ya. Ini sebagai B, ini sebagai C, dan ini sebagai D. Sehingga ketika mereka ditransformasikan menjadi bentuk determinan ya, menjadi A kali D, A1 plus B1 dikali D-nya, A4 plus B4. Dikurang C kali B. C-nya apa? A2 plus B2 dikali D. D-nya apa? A3 plus B3. Nah, tampilan seperti ini kita satu-satu kalikannya. Yang pertama adalah A1 dikali A4. Kemudian A1 dikali B4. Ya, ini sudah semua kita kali, pindah ke sini. B1 dikali A4, ya, kita tulis A-nya dulu. Hasilnya adalah A4 B1. Kemudian B1 dikali B4, ya, dikurang seperti tadi, A2 dikali A3. Ditambah A2 dikali B3, ya. Kemudian ini B2 dikali A3, kita tulisnya A-nya duluan, jadi A3 dikali B2. B2 dikali B3. Nah, lihat. Ini ada unsur A, ada unsur AB, ada unsur B. Ya, A kali A kali B, dan B kali B. Maka kita satukan. Unsur A kali A menjadi satu barisan, ya, menjadi satu kesatuan. Kemudian baru dijumlah dengan unsur A kali B. Baru dijumlah lagi dengan unsur B kali B. Sehingga kita satukan di sini. A1 dikali A4, ya. Disatukan dengan A2, A3. Lihat, semula positif. Kemudian di sini ada tanda min atau kurang atau negatif, ya. Positif kali negatif adalah negatif. Sehingga menjadi min A2, A3. Cek, ada lagi nggak A-nya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti pindah. Menjadi apa? B, ya. Yang ada keduanya unsur B, kita satukan. Ada apa nih? Oh, ada B1, B4. Oke, satukan B1, B4. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada B2, B3. Seperti tadi ya. B2, B3-nya positif, kemudian karena di sini dikurang ya, positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Sehingga menjadi min B2, B3. Ada lagi nggak unsur B-nya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti pindah ke unsur AB. AB-nya apa? Nih, A1, B4. Ya, mana lagi? Nih, A4, B1. Mana lagi? Nih, A2, B3. Seperti tadi ya, tandanya menjadi negatif, min A2, B3. Ada lagi nggak? Ada. Nih, seperti tadi, tandanya berubah menjadi negatif, sehingga menjadi A3, B2. Nah, ini bisa nggak diproses lagi? Nggak bisa, sudah selesai. Kenapa? Karena variabelnya berbeda, sehingga kita tidak bisa sederhanakan lagi. Ini adalah hasil transformasi dari penjumlahan matriks A tambah B. Ya, sementara kalau hasil dari transformasi matriks A ini ditambah hasil dari transformasi matriks B, hasilnya apa? A1, A4, min A2, A3, ya, ditambah B1, B4, min B2, B3. Ternyata hasilnya hanya ini, teman-teman. Ya, hanya yang berwarna hijau ini, ya. Nah, karena berbeda ya, hasil penjumlahannya ini tuh hanya sampai sini, sementara hasil transformasi dari matriks A ditambah B adalah sepanjang ini, ya, di mana artinya berbeda hasil, maka karena berbeda hasil, aksioma 1 tidak terbukti. Aksioma 1 tidak terbukti, maka kita tidak perlu mencari pembuktian dari aksioma 2. Ya, sehingga kita bisa simpulkan T bukan transformasi linier. Paham ya? Contoh yang ketiga, tunjukkan bahwa T merupakan transformasi linier. Dia mentransformasikan R2 ke R2. Nah, berarti apa? Tidak ada perubahan bentuk, ya. Tapi kita lihat nilainya berubah, ya. Yang pertama adalah X1, X2 saja.
hasil transformasinya menjadi 1 plus X1 dan X2. Ya, karena kita akan membuktikan dua aksioma tadi ya, buat melihat dia adalah transformasi linear atau bukan, maka kita perlu mengambil sembarang vektor A dan vektor B yang akan kita buktikan. Ya, ambil sembarang vektor A, vektor B yang merupakan anggota R2 dan skalar yang merupakan anggota bilangan real, gitu ya. Nah, berarti vektor A anggotanya apa? A1, A2. Nah, ini akan kita transformasikan ya, sesuai dengan rumus yang berlaku, yaitu T mentransformasikan X1, X2 menjadi 1 plus X1, X2. Nah, kalau T mentransformasikan A, berarti yang semula A1, X1, X2 menjadi apa? A1, A2. A1-nya sebagai apa? Sebagai X1. A2-nya sebagai X2. Sehingga nih, 1 plus X1. X1-nya apa? A1. Jadi, 1 plus A1. Kemudian hasilnya apa? X2. X2-nya apa? X2-nya adalah A2. Maka baris keduanya adalah A2. Jadi, matriks transformasi dari A adalah 1 plus A1 dan A2. Oke, sekarang kita buktikan yang vektor B. Ya, vektor B punya anggota apa? B1, B2. Ya, dia mengalami transformasi ya dari X1, X2 menjadi 1 plus X1 dan X2. Ketika vektor B yang akan kita transformasikan berarti T ya, atau mentransformasikan B1, B2 menjadi bentuk, kita lihat B1-nya berarti setara dengan X1. B2-nya setara dengan X2. Sehingga bentuk 1 plus X1 kita ganti menjadi 1 plus B1. X2 kita ganti dengan B2. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil transformasi dari vektor A dan dari vektor B. Akan kita buktikan dua aksioma yang menyatakan dia transformasi linear atau bukan. Oke, ya, dengan rumus yang sama kita buktikan ya, di mana aksioma pertama vektor A ditambah vektor B kemudian ditransformasikan, hasilnya harus sama dengan vektor A hasil transformasi ditambah vektor B hasil transformasi. Sekarang kita buktikan ya. Vektor A ditambah vektor B. Vektor A apa? A1, A2 ditambah vektor B. B1, B2. Ingat kaidah penjumlahan pada vektor. Sehingga menjadi A1, B1 dan A2, B2. Akan kita transformasikan ke dalam bentuk 1 plus X1 dan X2. Berarti di sini A1 plus B1 dia setara dengan X1. A2 plus B2 setara dengan X2. Ya. Nah, kita lihat 1 plus X1 berarti 1 plus X1-nya apa? A1 plus B1. X2, apa X2-nya? A2 plus B2. Ya, betul ya. Nah, ini adalah matriks hasil dari penjumlahan A plus B yang kita transformasikan. Sekarang kita lihat ya, ketika hasil transformasi dari vektor A ditambah hasil transformasi dari vektor B. Nih, 1 plus A1 ditambah 1 plus B1, kemudian A2 ditambah B2. Kita cek hasilnya apakah sama. Ya, 1 plus A1 ditambah 1 plus B1. Ingat ya, kaidah penjumlahan matriks. Berarti ini 1 tambah 1, hasilnya 2. A1 tambah B1, H1 tambah B1. A2 tambah B2, hasilnya A2 tambah B2. Coba, sama nggak ini? Kita lihat ya. Sama nggak? Ya, berbeda ya. Yang baris pertamanya 1 plus A1 ditambah B1. Yang ini 2 plus A1 tambah B1. Nah, karena tidak sama, maka aksioma pertama tidak terbukti. Sehingga kita nggak perlu lanjutkan untuk membuktikan aksioma kedua. Langsung kita tarik kesimpulan. T bukan transformasi linear. Paham ya? Materi berikutnya adalah tentang representasi matriks transformasi linear. Suatu transformasi linear, ingat ya pembahasan sebelumnya tadi, di mana dia mentransformasikan vektor V menjadi W, ya, dapat direpresentasikan dalam bentuk ini ya. Tadi ya, U ditransformasikan linear, ya. Dia akan menghasilkan matriks A dikali U. Ya, nah matriks A dikali U ini adalah W. W itu apa? W adalah hasil dari transformasi linear.
Ya, ternyata setelah ditelisik lebih dalam, W itu tidak berdiri sendiri. W itu merupakan hasil dari matriks A dikali vektor U, ya. Di mana setiap U adalah anggota dari V, ya. Nih, setiap U anggota V. A kita namakan sebagai matriks transformasi dari T. Jika T mentransformasikan R pangkat N menjadi R pangkat M, ya, dia merupakan transformasi linier, maka ukuran matriks A nih yang dihasilkan adalah M kali N, ya. Ordonya M kali M, baris kali kolom. Barisnya adalah ukuran matriks atau dimensi hasil transformasi, kolomnya adalah ukuran dari ruang ya atau dimensi awal ya. Nah, misal T itu mentransformasikan R2 ke R3, maka matriks A-nya atau matriks transformasinya berukuran 3 kali 2. Paham ya? Nah, kita lihat ke contoh supaya lebih tergambar. Tentukan matriks transformasi dari R2 ke R3 yang didefinisikan oleh T mentransformasikan XY menjadi X min Y min X Y. Tadi ya berlaku ini ya, ketika si vektor U ini ditransformasikan, ternyata sebenarnya dia tuh menghasilkan matriks dikali vektor U. Matriks dikali vektor U barulah menghasilkan W ya. Nah, berarti di sini artinya ya T ketika mentransformasikan U-nya apa? U-nya adalah X, Y. Dia menghasilkan matriks A dikali vektor U. U-nya tadi apa? X, Y. Ya, A dikali X, Y. Tapi kita udah dapat nih hasil A dikali X, Y. Apa A dikali X, Y hasilnya? X min Y min X, Y. Ya, nih hasilnya ya. Kita tulis di sini di sebelah kiri. Hasil dari transformasi vektor U adalah X min Y min X, Y. Ya. Ini kita dapat dari apa? Dari A dikali X, Y. Nah, sekarang kita cari A-nya itu bagaimana? Ya, supaya mudah kita ubah posisi ya. Posisinya diubah tapi nilainya tidak. Kenapa? Karena semuanya pindah ruas. Ya, A dan X-Y pindah ruas ke kiri, kemudian W-nya pindah ruas ke kanan. Karena semuanya kedua belah pihak saling pindah ruas, maka tandanya tidak berubah. Ya, sehingga kita dapatkan A dikali XY, hasilnya adalah X min Y min X, Y. Ya, nah berarti A ini adalah matriks yang ketika dikalikan hasilnya X, Y. Ya, A ukurannya apa? Kita lihat ukurannya adalah matriks hasil transformasi dengan matriks yang akan kita transformasikan atau vektornya gitu ya. Nah, ini akan menjadi apa? Akan menjadi ruang 3. Dari apa? Dari ruang 2. Berarti ukuran A apa? 3 kali 2. Ada 3 baris dan 2 kolom. Ada 3 baris dan 2 kolom. Ya, berarti apa yang dikalikan dengan X menghasilkan X. Berarti dikali dengan 1. Apa yang menghasilkan Y? Ya, apa yang dikalikan dengan Y menghasilkan min Y. Berarti ya, min 1. Ya, sehingga kita dapat baris pertama adalah 1. Dikali X, hasilnya X. Min 1. Dikali Y, hasilnya min Y. Itu ya. Kemudian kita lihat nih, baris 2 min X. X dikali berapa yang hasilnya min X? Iya, dikali min 1. Ya, ada nggak Y-nya di sini? Nggak ada. Padahal sementara di sini ada Y. Y supaya berubah jadi 0 dikali berapa? Iya, dikali 0. Ya, sehingga ini min 1 kali X adalah min X. 0 kali Y adalah 0. Min X ditambah 0, iya, min X. Ya, nah sekarang kita lihat. Ada nggak unsur X-nya di sini? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kenapa? X-nya dikali apa yang hasilnya jadi nggak ada? Dikali 0. Maka di sini 0 ya. Kemudian lihat di sini ada unsur Y. Y dikali berapa yang hasilnya Y? Iya, dikali 1. Maka di sini kita taruh 1. Ya, kita buktikan. 0 dikali X hasilnya 0. 1 dikali Y hasilnya Y. 0 tambah Y sama dengan Y. Terbukti ya. Maka ini adalah matriks transformasi linier dari matriks U.
Ya, ini adalah A-nya. Ya. Jadi, analogi sederhananya itu misalnya kayak gini. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Nah, 2 ya. 2 itu adalah matriks yang kita cari. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nih bilangan yang akan kita kali dan hasilnya. Tapi kita nggak tahu dia dikali berapa sehingga menghasilkan itu. Ya, kayak tadi. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 2. Gitu ya. Logika sederhananya dari situ. Maka matriks transformasinya adalah A ya berukuran apa? 3 kali 2. Nih, ada 3 baris. 1, 2, 3. Kali 2. Ada 2 kolom. 1, 2. Gitu ya. Ya, kita lihat contoh kedua. Tentukan matriks transformasi ya yang mentransformasikan R3 menjadi R2 yang didefinisikan oleh T mentransformasikan ya nih vektor di ruang 3. Berarti ada 3 tupel A, B, C menjadi vektor di ruang 2. Berarti ada 2 tupel ya A-2B, A plus C. Nah, dia menghasilkan matriks. Ukurannya apa? Ukurannya iya nih, lihat dari sini ya. Hasil transformasi dengan kondisi awal. Berarti ukuran matriksnya apa? 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Kita bahas ya. Nah, hasil transformasi linearnya apa tadi? Iya, A-2B, A plus C. Ini hasilnya ya. W. Nah ya, W ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari A dikali vektor UU-nya apa? A, B, C. Nah, A inilah yang kita cari. Supaya mudah kita ubah posisi. Sehingga A dikali A, B, C hasilnya adalah A-2B, A plus C. Ya. Nah, ini artinya A, B, C itu dikali berapa sih yang bisa menghasilkan A-2B, A plus C? Kayak tadi, 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Iya, 3 dikali 2. Ya, mudahnya gitu ya. Nah, berarti kita sekarang cari nih ininya berapa? Ordonya apa? Ordonya 2 kali 3. Berarti matriks berukuran 2 baris, 3 kolom. Kolomnya ada 3. Kenapa ada 3 nih? A, B, C. Ya. Nah, sekarang kita lihat. A, ingat ya ada 3 kolom ya. A dikali berapa yang hasilnya A? Iya, dikali 1. Ya, berarti di sini kita tulis 1. B dikali berapa yang hasilnya min 2B? Dikali min 2. Ada nggak C-nya di sini? Nggak ada. Berarti C menjadi 0 atau menjadi tidak ada di sini. Kenapa? Iya, karena dia dikali 0. Ya, sehingga baris 1 kita dapat ya. 1 min 2, 0. Kita buktikan. 1 kali A, A. Min 2 kali B, min 2B. 0 kali C, 0. A min 2B plus 0. Ya, A min 2B. Ya, sekarang untuk yang ini nih. A dikali berapa ya hasilnya A? Iya, dikali 1. B ada nggak di sini? Nggak ada. Kenapa dia tidak ada? Iya, karena dia dikali 0 ya. Jadi tidak ada ya. 0 ditambah A plus C, ya A plus C. Nah, C dikali berapa? Ada di sini. Ada. Berapa C-nya? 1. C dikali berapa supaya jadi C? Dikali 1. Sehingga baris keduanya kita dapat 1, 0, 1. Kita buktikan. 1 kali A, A. 0 kali B, 0. Ya, A tambah 0, A. 1 kali C, C. Nih, sehingga menjadi A plus C. Terbukti ya. Jadi, matriks transformasinya adalah 1, 1, min 2, 0, 0, 1. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 2 kali 3. 2 baris. Ini baris 1, ini baris 2, dan 3 kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Ya, paham ya? Nah, ternyata teman-teman ada cara lain untuk menentukan matriks transformasi. Ya, kita menggunakan inverse. Ya, nah mudah-mudahan masih familiar dengan inverse ya. Kita lihat di sini. Misal, T itu ya mentransformasikan V menjadi W. Vektor V menjadi W. Ya, nah tadi ya T mentransformasikan V menjadi W. T mentransformasikan V1 menjadi W1. Dan T mentransformasikan V2 menjadi W2. Betul ya? Nah, V transformasi dari vektor V dan W ini kita dapat dari apa? Iya, kita dapat ya nih transformasi V kita dapat dari A dikali vektor V menghasilkan W. Nah, berarti kalau
V1 ya ditransformasikan menghasilkan W1 ya. V1 ditransformasikan berarti A dikali V1 menghasilkan W. W-nya apa? W1 ya. Dan ini T mentransformasikan V2, apa V2? A dikali V2 menghasilkan W2 ya, menghasilkan W2. Paham ya perubahan bentuknya? Nah, sekarang kita amatin, ada yang sama nggak? Oh iya ada, apa yang sama? A, ya, matriks A-nya sama. Karena sama, berarti ini kita faktorkan ya, kita bisa sajikan dalam bentuk seperti ini. A dikali V1 V2, sama ya? A dikali V1, A dikali V2. Disajikan dalam bentuk pemfaktoran adalah A dikali V1 V2. Sama dengan apa? W1 dikali W2. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah A. Berapa sih matriks A ini elemennya? Ya, masih ingat ya pembelajaran kita sebelum UTS ketika mencari inverse ya, A dikali variabel hasilnya adalah B ya. Matriks A dikali variabel hasilnya adalah matriks B. Nah, ketika kita mau mencari variabelnya ini berapa sih? Artinya apa? Matriks A-nya pindah ruas. Dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Karena dia matriks ya, pindah ruas dari yang tadinya matriks menjadi inverse. Ya, dari A pindah menjadi inverse dikali B. Nah, ini tampilannya sama nih. Ya, analoginya sejalan seperti ini. Kita bisa pakai analogi ini untuk mencari A-nya. Ya, nah, sehingga kita dapatkan A sama dengan W1 kali W2, V1 V2-nya ini pindah ruas. Yang tadinya dia vektor atau matriks, maka ketika dia pindah ruas, dia menjadi inverse-nya. Ya, paham ya? Dia menjadi inverse-nya. Sehingga rumus mencari matriks A adalah W1 dikali W2 dikali inverse dari V1 V2. Sebagai gambaran, kita lihat contoh berikut ini ya, di mana V1 dengan elemen 1, ya, berarti dia apa? Vektor di ruang 2. Dan V2 ya dengan elemen min 1, ya, dia adalah vektor di basis R2. Ya, di mana R2 berpindah menjadi R3 dan ini merupakan transformasi linier sehingga T mentransformasikan V1 menjadi min 1, 2, 0. Dan T mentransformasikan V2 ya, yang semula 2 tupel menjadi R3, 3 tupel ya. V2 ditransformasikan menjadi 0, min 3, 5. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih matriksnya? Kemudian apalagi? Rumus transformasi liniernya apa? Dan yang ketiga, tentukan T ya, 2 min 3. Nih, si 2 min 3 ini ditransformasi linier, hasilnya berapa? Ya, ini bisa kejawab kalau kita udah punya rumusnya. Rumus bisa kejawab kalau kita sudah punya matriksnya. Maka mari kita jawab. Pertama kita jawab matriks transformasinya. Tadi ingat ya, matriks transformasi itu kita bisa cari dengan ya hasilnya sama dengan A dikali si vektornya ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah untuk V1 min 1, 2, 0 ya. Kita tulis di sini min 1, 2, 0 didapat dari apa? Didapat dari A dikali vektor V. Apa vektor V? 1, 1. Sehingga kita bisa tulis dengan tampilan seperti ini. Min 1, 2, 0 sama dengan A dikali 1, 1. Nah, vektor yang kedua sekarang kita lihat V2. V2 artinya apa? V2 sama dengan A kali V. A kali V menghasilkan apa? Menghasilkan W2. Berapa hasilnya? 0, min 3, 5. 0, min 3, 5 ini kita dapat dari apa? Kita dapat dari A dikali vektor V. Berapa vektor V-nya? V yang keberapa? A dikali vektor V. V apa? V2. Berapa V2? Min 1, 1. Nah, tadi kita ingat rumusnya ya, apa? A V1 V2 sama dengan
W1, W2. Nah, V1, V2-nya kita sajikan dalam bentuk matriks sehingga menjadi seperti ini tampilannya. Matriks berordo 2 kali 2. 1, 1, min 1, 1. W1, W2-nya kita sajikan dalam bentuk matriks seperti ini tampilannya. W1-nya berapa? Min 1, 2, 0. Ya. W2-nya berapa? 0, min 3, 5. Ya, yang dicari A. Maka apa rumusnya? Iya, A sama dengan W dikali inverse dari V. Ya, nih W1, W2 dikali inverse dari V1, V2. Kita masukin ya. Nah, nih W-nya ini, kemudian V1, V2 diinverskan. Ingat rumus inverse bagaimana untuk matriks 2 kali 2? Iya, 1 per determinan ya dikali A dan D-nya bertukar, kemudian B dan C-nya kita kali negatif. Nah, lihat ya, A dan D-nya kebetulan nilainya sama-sama 1, jadi aman ya. Kemudian B dan C-nya kita kali dengan negatif ya. Min 1 dikali min, hasilnya plus. 1 dikali min, hasilnya min 1. Nah, determinannya apa? Determinan adalah AD dikali min BC. 1 kali 1, 1. 1 kali min 1, min 1. Min ketemu min jadi plus. Jadi determinannya adalah 1 plus 1. Berapa? 2. Nah, sehingga kita dapat ya W1 per determinan. Berapa determinannya? 2. Sehingga di sini jadi 1 per 2. Nah, teman-teman, karena setengahnya ini bukan matriks, maka si setengah ini bisa kita pindahkan ke depan. Supaya apa? Supaya kita mudah dalam mengalihkan. Sehingga tampilannya menjadi setengah dikali W dikali ini. 1 min 1, 1, 1. Boleh ya? Nah, kita kali baris kali kolom. Ya, min 1 kali 1. Ditambah 0 kali min setengah. Berapa? 0. Min 1 tambah 0. Iya, min 1 tambah 0 adalah 0 ya. Kemudian min 1 kali 1. Ditambah 0 kali 1. Baris kedua. 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 1. Kolom kedua, 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali 1. Baris ketiga, kolom 1, 0 dikali 1 ditambah 5 dikali min 1. Kolom keduanya sekarang, 0 dikali 1 ditambah 5 dikali 1. Ya, nah, min 1 dikali 1, min 1. Min 1 tambah 0, min 1. Ya. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 tambah 0, min 1. 2 kali 1, 2. Min 3 kali min 1, plus 3. 2 tambah 3, 5. 2 ditambah min 3. Utangnya 3, dibayar 2. Jadi apa? Kembali, lebih, atau kurang? Iya, kurang. Berapa kurangnya? 1. Berarti 2 min 3 sama dengan min 1. 0 min 5. Iya, min 5. 0 tambah 5. 5. Nah, setengah kali min 1. Setengah kali 5. Setengah kali min 5. Setengah kali min 1. Setengah kali min 1. Setengah kali 5. Sehingga kita dapatkan setengah kali min 1, min setengah. Setengah kali 5, 5 per 2. Setengah kali min 5, min 5 per 2. Setengah kali min 1, min setengah. Setengah kali min 1, min setengah. Setengah kali 5, 5 per 2. Inilah A-nya. Ordonya berapa? 3 kali 2. Benar nggak? Oh iya benar. Baris 1, baris 2, baris 3. Kolom 1, kolom 2. Jadi matriks A-nya adalah ini. Nah, pertanyaan yang ke B tadi ya, kita ada 3 pertanyaan. Yang B adalah diminta rumus transformasi linearnya. Nah, rumusnya kan tadi ini ya. TV sama dengan A kali vektor V sama dengan W. Ya, ini rumusnya. Tapi untuk mencari notasinya seperti apa? Nah, berarti secara umum dia mentransformasikan R2 ke R3. R2-nya diwakili dengan apa? Diwakili dengan X, Y. Ya, sama dengan A dikali vektor V-nya. R2 apa? X, Y. Nah, kita masukin A-nya. A-nya tadi apa? Oh iya, A-nya setengah 5 per 2 min 5 per 2. Setengah min setengah 5 per 2. Dikali vektor V-nya. Apa diwakili dengan X, Y. Sehingga ini adalah rumusnya. Ya.
Nah, dari rumus ini kita bisa dapatkan hasil yang W-nya. Nih dia ya, ini hasil W-nya nih. Min setengah dikali X, min setengah X. Min setengah dikali Y, min setengah Y. Ini nggak bisa kita jumlah. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. 5/2 kali X, 5/2 X. Min setengah kali Y, min setengah Y. Min 5/2 kali X, min 5/2 X. 5/2 kali Y, 5/2 Y. Ya, jadi rumus transformasi linier dari ruang 2 yang diwakili XY ya menuju ruang 3 ya. Inilah hasilnya. Ya, ini rumusnya ya. Nah, dari rumus ini kita bisa menjawab pertanyaan yang C. Apa pertanyaan C? Tentukan hasil transformasi linier dari 2 min 3. Kita pakai rumus yang mana? Tinggal pakai rumus yang ini. Ya, ini hasil transformasi liniernya. Berarti apa? Ya, kita lihat. Berarti tadi apa? Mentransformasi XY ya. Nih 2 min 3 ya. Dengan cara mengalihkan matriks dengan vektornya. Nah, dia mau mentransformasikan 2 min 3, berarti kita kalikan matriks A dikali XY. X-nya apa di sini? X-nya 2. Y-nya apa di sini? Y-nya min 3. Ya, maka ini kita kali. Hasilnya adalah min setengah dikali 2, min 2/2. Lihat, negatif ketemu negatif. Hasilnya adalah positif. Setengah dikali 3, 3/2. 5/2 dikali 2, 10/2. Min kali min, jadi plus. Setengah dikali 2, 3/2. Min 5/2 kali 2, min 10/2. 5/2 kali min 3, min 15/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Min 2 ditambah 3. Hutangnya 2 dibayar 3. Jadi, betul kembali 1. Jadi 1/2. 10 ditambah 3. 13. Nih penyebutnya 2. Jadi 13/2. Min 10, min 15. Hutang 10, hutang lagi 15. Ya betul. Jadi hutangnya ada 25. 25 apa? 25/2. Ini adalah hasil transformasi dari 2 min 3 ke ruang 3. Paham ya? Oke, sampai sini materi kita. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.